Technical View Pound Sterling 11 Maret 2020 per jam 16 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan running price kini kembali di 1.2932 setelah sebelumnya beberapa saat yang lalu sempat mengalami penurunan hingga 1.2828 akibat dari berita yang cenderung muncul secara mendadak karena ini di luar jadwal dan agenda. BOE ternyata melakukan pemangkasan suku bunga mengikuti langkah Fed sebesar 50 basis point. Oke, kemudian real high berada di 1.2953, 1.2828 adalah area terendahnya, dan running price 1.2934. Tentunya ini adalah area yang sempat kita share tadi siang, kurang lebih untuk area sell on pullback di area 1.2933 ataupun 1.2945. So, secara keseluruhan target sudah tercapai karena area penurunan yang sangat fantastis, dan kita lihat apakah potensi untuk daily chart ini masih ada penurunan atau tidak. Kalau Anda lihat di sini, kemarin kita sempat kupas tentang long ledge doji yang kemungkinan potensi penurunan, dan ternyata sangat dalam diakibatkan oleh kekhawatiran virus corona plus dengan ketidakpastian yang kembali mengemuka pasca Brexit. Tentunya dengan pembicaraan terhadap proses perjanjian dagang antara Uni Eropa dan Inggris pasca Brexit kembali tertunda dan terlunta-lunta. Oke, kemudian jika kita lihat seperti ini juga termasuk bearish engulfing, jadi kemungkinan potensi penurunan yang akan cenderung dominan untuk terjadi. Pagi ini dibuka di area 1.2884, jadi kemungkinan area spike ke 1.2950 sudah cukup ideal untuk melakukan area sell. Anda bisa lihat di sini area resistennya juga sudah cukup dikenakan. Tinggal kita lihat apakah TP pertama, TP kedua kita tercapai apa tidak. TP pertama kita 1.2875 dan 1.2828 adalah area TP kedua. Di grafik H4 kurang lebih ini yang terjadi. Ya, sebetulnya sudah kena ya, karena tadi per jam 10 saya membuat grafik tersebut adalah berada di area ini. Area kenaikan lalu tersentuh di area 61.8. Pertimbangan saya kala itu adalah melakukan sell dikarenakan area penurunan sudah akan cenderung dominan, termasuk dengan pertimbangan price action yang ada di daily chart tersebut. Jadi area 50%, area 61.8% di Fibonacci retracement H4 itu adalah area-area resisten sebagai area good for sell, sehingga kemungkinan potensi penurunan masih akan kembali terjadi. Tapi perhatikan data di jam setengah 5 nanti atau 16.30, karena kemungkinan potensinya agak sedikit membaik atau relatif mix. GDP Inggris akan menjadi pusat perhatian kita sore hari ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 11 Maret 2020 per jam 16 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan akhirnya apa yang sempat kita uraikan kemarin dengan potensi bearish engulfing betul-betul terkonfirmasi seperti apa yang sempat saya sampaikan di dalam channel podcast kami. Dan ini adalah penjelasannya. Anda lihat visualnya, big long bearish candle, artinya ini mengisyaratkan tentang potensi reversal, dan ini yang sangat dinantikan. Lalu kemudian hari ini akan kembali terjadi penurunan. Nah, Anda bisa lihat di sini pullback-nya seperti demikian. Ini masih pullback normal, dan ini adalah area resisten satu, resisten kedua. Jadi kita memiliki area 1.1334 ataupun 1.1390 sebetulnya sebagai area resisten, dan resisten pertama sudah disentuh karena dia sudah sempat area 1.1365 tercipta tadi saja di area tertingginya. Lalu kemudian dia kembali turun hingga kurang lebih mencapai area 1.12, ya 1.1308 ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari potensinya, ini berarti yang sangat layak target berikutnya adalah 1.1230. So kita akan lihat 1.1286 sudah tercipta sampai saat ini sebagai area terendah. Mungkinkah masih ada penurunan kembali sebagai ekstra tambahan sampai 1.1230. Lalu di grafik H4 pun ini yang saya ingin jelaskan, bahwa kemarin kita sempat mendapatkan areal ini ya untuk kembali menjadi areal buy yang good to buy karena arealnya sangat-sangat precise di areal historical price ataupun di areal garis trend line. Nah, ini menunjukkan uptrend yang sebetulnya masih cukup kuat. Tapi kendalanya dikarenakan daily chart menunjukkan potensi bearish engulfing, maka kemungkinan potensi hari ini kenaikan pun akan relatif tertahan, lalu kemudian dia akan menguji kembali areal support
di mana area support tersebut berhimpitan dengan area garis trendline. So ini kemungkinan potensinya akan terjadi penurunan alias breakout. So area juga sama, area sell on pullback kita di 1.1350 sampai 1.1365 sudah tercipta, sudah terbentuk, dan kita tinggal menunggu target pertama kita di 1.1306 ataupun 1.1265 sebagai target kedua. Adalah area Fibonacci retracement seperti ini yang saya dapatkan untuk area target. Kurang lebih ini yang saya lakukan, saya melalui area terendah 1.1118 dan tertinggi 1.1494, sehingga area 50% menurut saya ini akan dites, lalu kemudian Anda bisa lihat di sini berhimpitan dengan area trendline. Jadi dia hanya pullback sedikit, tertahan di area 38.2, persis dengan apa yang kita inginkan, lalu kemudian dia retest di area support, dan ini kemungkinan ada potensi untuk ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.